Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham di sektor consumer non siklikal. Yang pertama kita bahas ada saham RALS. RALS kemarin ditutup di 412, naik 2 poin atau naik 0,48%. Value transaksi sebanyak 3,7 miliar rupiah. Untuk asing net buy 2 miliar rupiah. Kita lihat chart daily-nya RALS. RALS ini menarik ya teman-teman. Setelah ada bagi dividen, RALS turun dan saat ini konsolidasi. RALS juga bertahan di atas MA200 yang berarti RALS untuk saat ini masih sangat uptrend dan asing konsisten beli di RALS. Oke, RALS chart 5 menitnya kita lihat apakah potensi untuk day trading. Oke, untuk RALS apakah ada akumulasi? Nah, ini apakah ini ada akumulasi kecil? Akumulasi lagi, kemudian ada satu distribusi. Oke teman-teman, jadi RALS dominan akumulasi. Jadi potensi minggu depan hari Selasa untuk RALS kemungkinan besar akan naik karena di hari perdagangan Kamis kemarin banyak akumulasi. Oke, kita lihat dari bandarmologi dari broker Samli. Untuk investor asing dan investor lokal menunjukkan aktivitas akumulasi. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan akumulasi. Broker yang beli ada ZP, RX, CC, AK, AZ. Yang jual XA, XQ, LG, XC, dan XL. Ini retail pada jualan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat dari broker domestik. Broker domestik top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan distribusi besar. Jadi untuk lokal banyak jualan di saham RALS. Kemudian yang jualan ada XA, ZP, SQ, LG, XC, XL, NI. Yang beli ada AZ, CCM, GYP, dan AU. Nah, untuk foreign asing akumulasi di saham RALS. Kemarin yang beli ada ZP, RX, AK, CC, kemudian yang jualan ada TP. Ini sangat dominan belinya ya teman-teman. Oke, RALS minggu depan hari Selasa potensi masih akan lanjut naik. Oke, setelah RALS kita bahas saham film. MD Entertainment Tbk. Kemarin ditutup di 2550, naik 110 poin atau naik 4,5%. Value transaksi sebanyak 23 miliar rupiah. Asing net buy 14 miliar rupiah. Wow, sangat menarik karena diakumulasi asing ya film. Oke, kita lihat chart daily-nya film seperti apa. Nah, film ini masih berada di bawah MA200 yang berarti film ini masih downtrend. Kemudian dia juga masih berada di bawah MA50 secara jangka pendek, berarti dia juga masih downtrend. Lalu untuk chart pattern, film tidak membentuk chart pattern yang menarik ya teman-teman. Belum membentuk chart pattern yang menarik, jadi menurut saya untuk film sebaiknya jangan masuk dulu. Terus kalau kita lihat dari MACD ini juga menunjukkan adanya dead cross yang berarti arahnya film ini masih akan lanjut turun. Oke, film chart 5 menit apakah menarik untuk day trading? Kita lihat. Nah, film ini menarik teman-teman karena ada akumulasi besar di jam 9, 9.10, 9.05 dan 9.15 ada akumulasi besar di saham film. Jadi potensi minggu depan hari Selasa untuk day trading film masih akan lanjut naik. Jadi sangat oke untuk day trading. Lalu kita lihat broker summary untuk film. Ini untuk all investor lokal dan investor asing menunjukkan adanya akumulasi. Big top 1, top 3, top 5 dan average menunjukkan akumulasi. Broker yang beli ada YU, ZP, XC, XL, GR, yang jualan ada CC, DX, NI, IF dan AK. Ini YU beli sangat besar ya, 5,1 miliar rupiah. Lalu kita lihat broker domestik. Nah, kenaikan kemarin dimanfaatkan broker domestik untuk jualan. Yaitu yang jualan ada IF, DX, NI, CC, DH, EP. Yang beli ada YU, XC, XL. Ini retail yang borong ya teman-teman ketika naik kemarin untuk film. Kemudian untuk asing kita lihat asing di saham film yang akumulasi ada top 1, top 3, top 5 dan average menunjukkan big akumulasi. Yang beli ada IF, YU dan ZP. Yang jualan ada CC, AK, BK. Oke teman-teman, saham yang selanjutnya kita bahas ada saham IMAS. Kemarin ditutup di 880, turun 5 poin atau melemah 0,56%. Value transaksi sebanyak 173 juta. Asing net sell 96 juta rupiah. Kita lihat chart daily IMAS. IMAS berada di bawah MA200 cukup jauh, yang berarti IMAS ini cukup downtrend ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari chart pattern, belum ada chart pattern yang menarik untuk IMAS. Selanjutnya kita lihat dari MACD, ini ada dead cross yang menunjukkan atau mengindikasikan
IMAS akan balik ke bawah ya, akan melanjutkan downtrendnya. Oke, sekarang kita lihat chart IMAS di 5 menit. Karena value transaksi sepi, jadi akumulasi dan distribusi tidak terlalu signifikan ya. Walaupun ini ada jualan yang besar, tapi karena transaksi hariannya kecil, hanya 173 juta ya, ini menurut saya netral teman-teman. Untuk minggu depan, hari Selasa, potensi IMAS akan sideways atau lanjut turun. Oke, kita lihat broker summary untuk top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan akumulasi. Yang akumulasi yaitu retail XL sebanyak 87 juta, sedangkan yang jualan ada CC, YP, DR, dan ZP sekitar 58 juta, 16 juta, 11 juta. Untuk broker lokal ini termasuk peak akumulasi ya, XL tadi yang beli sama CC, sedangkan asing distribusi di saham IMAS, yang jualan ada CC, EP. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas saham SMSM. Selamat Sampurna. SMSM kemarin ditutup di 1850, menguat 5 poin atau 0,27%, value transaksi sebanyak 2,9 miliar rupiah. Asing net sell 600 juta rupiah. Kita lihat SMSM apakah menarik. Untuk chart daily-nya. Nah, di chart daily sebenarnya SMSM ini membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman. Tapi setelah itu dia gagal breakout di resist 1965. Setelah ketembus, dia malah breakdown dan balik turun ke bawah. MA 200-nya juga sudah jebol yang mengindikasikan SMSM akan melalui fase downtrend. Kemudian kalau kita lihat dari MACD sudah dead cross, yang artinya secara jangka pendek SMSM akan melemah teman-teman. Karena saat ini SMSM garis birunya berada di bawah garis merah yang menunjukkan downtrend untuk SMSM. Kita lihat di chart 5 menit SMSM apakah berpotensi untuk day trading. Apakah ada tanda-tanda akumulasi atau malah distribusi yang cukup signifikan untuk SMSM? Nah, di chart 5 menit kita lihat di pembukaan ada buangan kecil, kemudian ada buangan lagi, lalu ada akumulasi, kemudian buangan lagi di jam 10.30 dan 10.35, lalu ada akumulasi di 11.10 dan 11.20 serta 11.25. Jadi untuk broker untuk chart 5 menitnya SMSM itu netral teman-teman. Ya, netral, jadi potensi minggu depan SMSM akan sideways atau gerakannya di sekitar 1%-an. Oke, kalau kita lihat dari broker summary, ini untuk investor lokal dan investor asing menunjukkan aktivitas distribusi teman-teman. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan distribusi. Broker yang jualan ada BB dan MG serta YU, itu jualan sekitar 900 juta, 170 juta dan 149 juta. Sedangkan yang borong ada KZ, XL, YP, AK, EU. Ya, ini broker retail dan broker asing juga yang borong ada KZ dan AK broker asing. Kemudian XL dan YP broker lokal retail yang beli. Kalau kita lihat dari broker domestik saja, ini menunjukkan akumulasi yang dilakukan oleh broker-broker retail seperti XL dan YP. Lalu ada IU, IN, CC, dan AZ. Sedangkan yang jualan ada MG, SQ, NI, dan LG. Kemudian kalau dari broker asing juga jualan atau distribusi di saham SMSM. Yang jualan ada BB, YU, BK, yang beli KZ, AK, dan CC. Oke, selanjutnya teman-teman kita bahas saham HRTA. Apakah menarik? HRTA kemarin ditutup di 630, 0 poin atau 0%, value transaksi sebanyak 9 miliar 900 juta. Asing net buy 1 miliar 100 juta. Kita lihat HRTA apakah menarik secara chart daily. Nah, HRTA ini sebenarnya membentuk pattern rounding bottom teman-teman. Dan setelah beberapa kali nge-break kemudian gagal dan balik lagi, kemudian HRTA berhasil mencapai target penguatannya di 675 dan 675 sudah ke-break 2 kali lalu dia balik ke bawah, yaitu yang punya barang dari bawah sudah pada TP di HRTA. Jadi kalau saran saya kalau sudah punya barang di HRTA better untuk TP karena targetnya sudah tercapai. Nah, kalau kita lihat dari MA 200, HRTA berada di atas MA 200 yang mengindikasikan HRTA ini secara jangka panjang masih uptrend teman-teman. Dia uptrend kuat karena dia jauh berada di atas MA 200. Kemudian kalau dilihat dari MACD ini terjadi dead cross teman-teman, yang berarti dalam jangka pendek HRTA potensi masih akan lanjut koreksi teman-teman, karena dia berada di bawah garis merah untuk garis birunya alias dead cross. Kita lihat chart 5 menit HRTA apakah potensi. Nah, HRTA sebenarnya ini cukup netral teman-teman menurut saya, karena ada distribusi cukup kecil ya, distribusinya kecil-kecil teman-teman. Kemudian juga ada satu akumulasi cukup kecil. Jadi menurut saya untuk HRTA netral, minggu depan masih akan sideways lagi. Jadi gerakannya 0%, naik turunnya 0%.
Oke, kita lihat aktivitas broker untuk all investor, investor domestik dan investor asing menunjukkan adanya akumulasi di top 1, top 3, top 5 dan rata-rata semua menunjukkan adanya akumulasi di saham HRTA. Broker yang jualan ada YP, ZP, AI, NI, CP dan BK, kemudian yang beli ada AK, AZ, XL, CC, DR, XC. Jadi retail pada beli ya XL dan XC ini. Kemudian yang jualan ada YP dan ZP. Kita lihat broker domestik menunjukkan aktivitas distribusi untuk saham HRTA. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan distribusi. Broker yang jualan ada YP, AI, NI, CP, SQ, yang beli ada AZ, XL, CC, DR dan XC. Lalu kita lihat sekarang broker foreign asing akumulasi di saham HRTA, yang beli ada AK dan HD, kemudian jualan ZP, BK, TP. Oke, HRTA minggu depan potensi masih akan lanjut sideways. Kita bahas saham selanjutnya yaitu MAP aktif Adi Perkasa. Kemarin ditutup di 700, melemah 15 poin atau turun 2,09%. Value transaksi sebanyak 13 miliar rupiah. Asing net sell 1 miliar rupiah. Kita lihat MAPA apakah berpotensi. Oke, MAPA sebenarnya seperti membentuk pattern cup and handle teman-teman. Jadi ini ada potensi untuk naik. Tetapi setelah menyentuh resist di 770, MAPA reject dan malah turun ke bawah. Jadi ini harus hati-hati ya teman-teman. Terus kalau kita lihat dari MA 200, MAPA belum tembus MA 200-nya. Jadi secara jangka panjang, MAPA masih bisa dibilang downtrend teman-teman. Selama belum menembus MA 200-nya. Lalu kalau kita lihat dari MACD, ini belum terjadi dead cross ya teman-teman. Dia masih ada di atas MACD-nya, masih ada di atas garis biru, di atas garis merah yang mengindikasikan MAPA masih uptrend teman-teman. Ya, jadi silahkan teman-teman ambil kesimpulan sendiri apakah teman-teman yang sudah beli MAPA kuat ngehold atau enggak. Kalau mau ngehold, saran saya supportnya ada di area 645. Jadi kalau jebol 645 sebaiknya cut loss saja. Oke, lanjut kita bahas MAPA di chart 5 menit apakah potensi untuk day trading. Nah, MAPA sebenarnya di jam 9 ini ada akumulasi teman-teman. Jadi turun tapi tidak disertai buangan volume yang gede teman-teman. Jadi malah ada yang akumulasi. Kemudian ini ada buangan di jam 13.45, lalu buangan cukup besar di jam 12.20. Sisanya lalu ada 15.30 ada akumulasi, kemudian akumulasi di 15.40. Oke, menurut saya MAPA ini berdasarkan chart 5 menitnya dia netral teman-teman. Jadi potensi minggu depan MAPA akan sideways atau gerakannya 0%. Paling-paling kalau dia gerak range turun di sekitar 1%-an saja, itu sudah menurut saya sudah gede. Oke, MAPA kita lihat dari broker summary. Untuk all investor menunjukkan distribusi ya, top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan normal distribusi. Broker yang jualan ada PD, BB, KZ, AG dan AK, sedangkan yang beli ada YP, UD, RX dan SQ. Kemudian dari broker domestik menunjukkan adanya distribusi juga. Broker yang jualan ada PD, BB, SA, yang beli YP, UD, SQ, XL dan XC. Broker retail di kiri ya yang hajar, jadi distribusi. Kemudian foreign top 1 small akumulasi, kemudian top 3, top 5 dan rata-rata distribusi. Jadi RX ini mengakumulasi tetapi KZ, AG, AK, AZP jualan. Oke, MAPA potensi minggu depan masih sideways. Lanjut kita bahas saham selanjutnya KPIG, MNC Land. KPIG ditutup di 154 menguat 13 poin atau naik 9,21%. Value transaksi sebanyak 92 miliar rupiah. Asing net buy 12 miliar rupiah. Kita lihat KPIG apakah menarik. Nah, KPIG ini menarik teman-teman. Dia break resist ya teman-teman. Dia break resist di 129 ketembus, jadi dia langsung naik ke atas. Kalau kita lihat dia seperti membentuk pattern cup and handle ya teman-teman. Dan target penguatannya ada di mana? Kita lihat untuk KPIG target penguatan sekitar 26 poin kalau kita lihat berarti. Nah, sebenarnya sudah sampai target ya. KPIG sudah mencapai target penguatan di 156. Jadi better yang sudah punya barang TP saja, karena minggu depan mungkin dia akan open gap up, tapi setelah itu akan turun ya, karena udah 2 kali naik cukup tinggi teman-teman KPIG. Jadi menurut saya better TP kalau sudah punya barang. Nah, untuk secara garis MA 200 dia sudah jebol MA 200-nya yang mengindikasikan KPIG ini akan memulai uptrendnya teman-teman. Dan kita lihat dari MACD juga sudah golden cross, yang artinya garis biru sudah naik di atas garis merah yang menunjukkan tren penguatan untuk KPIG dalam jangka pendek. Lalu kita lihat untuk KPIG di chart 5 menitnya apakah menarik. Kita lihat KPIG. Nah, ini banyak akumulasi teman-teman. Di jam 9 opening distribusi, setelah itu ada akumulasi teman-teman. Di jam 9.45 akumulasi, kemudian di 10 akumulasi, di 10.55
5 menit distribusi, kemudian ini akumulasi kecil 2 kali, akumulasi lagi, kemudian distribusi. Oke, menurut saya netral ya teman-teman ini. Banyak akumulasi tapi juga banyak distribusi. Harganya dikerek ke atas. Potensi menurut saya minggu depan untuk hari Selasa KPIG ini masih akan sideways ya teman-teman. Kalau enggak dia turun, tapi ketika opening ada kemungkinan besar dia akan gap up. Dan juga KPIG ini sudah naik 2 kali, makanya cukup berisiko ya kalau untuk day trading, karena potensi orang-orang yang sudah keep dari bawah selama 2 hari itu akan lanjut TP. Oke, kita lihat broker summary untuk KPIG. Untuk all investor menunjukkan adanya big akumulasi. Broker yang jualan ada EP, YP, XL, CC, SG, ZP, MG. Jadi broker lagi pakai retail pada jualan, sedangkan yang beli ini asing ya teman-teman. Ada BK, AK, nah ini asing yang borong. Nah untuk domestik sudah jelas distribusi ya, karena yang nampung tadi asing ya. Yang jual ada YP, CC, EP, XL, SQ, MG. Ini broker asing pada jual, broker lokal pada jualan, sedangkan yang nadah yaitu foreign big akumulasi saham KPIG dengan backup memimpin pembelian ada di 11,9 miliar, kemudian CC 700 juta, maka 600 juta, sedangkan asing jualan sedikit melalui broker EP dan ZP sekitar 500-an juta saja. Jadi potensi minggu depan hari Selasa KPIG akan opening akan naik, tapi setelah itu di bawah turun. Oke, terakhir kita bahas saham MPMX. Apakah MPMX menarik? Nah, MPMX kemarin ditutup di 1080, 0 poin atau 0% naik turunnya. Kemudian value transaksi sebanyak 12 miliar rupiah. Asing net sell 3,4 miliar rupiah di MPMX. Kita lihat chart daily MPMX, apakah menarik? Nah, MPMX ini sebenarnya memiliki pattern yang menarik ya. Dia seperti membuat pattern trending bottom dengan target penguatan ada di sekitar 1150. Ini sempat 1110, kurang 40 poin mencapai target, tapi ya karena MPMX ini saham yang cukup lambat dan sekarang ini masih potensi ya, walaupun sekarang sedang turun. Jadi masih potensi untuk mencapai target di 1140-nya teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari EMA 200, MPMX berada di atas EMA 200 yang mengindikasikan MPMX ini berada dalam fase uptrend yang kuat. Kemudian kalau dilihat dari garis MACD ya cukup hati-hati ya teman-teman, karena MACD-nya menunjukkan adanya dead cross yang mengindikasikan MPMX secara jangka pendek tidak kuat untuk naik dan dia mulai balik arah. Nah teman-teman baiknya kalau sudah punya barang membatasi stop loss di supportnya di area 1065 ya. Kalau di 1065 ya alamat MPMX akan turun ke bawah. Oke, MPMX chart daily-nya seperti itu. Kemudian kita ke chart 5 menitnya, apakah menarik untuk day trading. MPMX chart 5 menitnya menunjukkan ini sepi teman-teman, sepi ya, transaksinya sepi. Ini chartnya sangat lambat naik turunnya. Oke, kita lihat di jam berapa ini ada akumulasi di 10.15, kemudian ada akumulasi lagi di 13.5, tapi akumulasinya kecil teman-teman. Jadi menurut saya potensi minggu depan untuk MPMX berdasarkan chart 5 menitnya masih akan sideways, karena ya hanya akumulasi kecil teman-teman, dan distribusinya tidak terlalu signifikan sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari broker summary ini malah menunjukkan adanya aktivitas big distribusi dari top 1, top 3, top 5 dan rata-rata untuk all investor lokal maupun investor domestik atau asing ya. Ini menunjukkan adanya aktivitas distribusi. Yang jualan ada PD, GR, XL, AK, NI, kemudian yang beli KI, CC, YP dan XC. Untuk broker domestik ada small akumulasi ya. Ada KI yang borong, kemudian CC, XC, PD dan EB. Sedangkan yang jual ada GR, XL, NI dan AZ. Terus untuk foreign distribusi di saham MPMX ada PD, AKTP, dan yang beli ada CC, YP, dan YU. Oke teman-teman, minggu depan potensi MPMX masih akan sideways. Baik teman-teman, itu sekian dulu video tentang analisa teknikal untuk saham-saham di sektor consumer cyclical. Semoga videonya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan komen, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.